suatu hari saat musim dingin di Oregon, tahun 70-an. Sebuah mobil berjalan menuju ke sebuah rumah, lalu berhenti di jalanan depannya. Di dalam rumah, seorang putri kecil yang sendirian, menyadari kedatangan mobil itu, dan melihat dari jendela. Dia lalu keluar dari rumahnya membawa kamera Polaroid, karena penasaran siapa yang datang. Dia pun heran karena tidak ada siapapun di mobil itu, lalu mendengar suara aneh yang tidak jelas asalnya dari mana. Ketika dia berbalik, seorang pria pucat yang menyeramkan mendekatinya, dan memanggilnya sebagai gadis yang hampir berulang tahun, serta mengatakan bahwa hari itu dia memakai long legs-nya. 20 tahun kemudian, tahun 90-an, para agen FBI mendapat perintah untuk mencari dan mendatangi langsung setiap rumah di lingkungan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku kejahatan. Di sana, seorang agen bernama Lee ditugaskan bersama rekannya, Agen Fisk. Lee dan Fisk pun memulai penyelidikan ke sebuah lingkungan yang dicurigai jadi tempat persembunyian seorang tersangka. Lee punya firasat kuat terhadap salah satu rumah yang dilihatnya, dan memaksa rekannya untuk memeriksa rumah tersebut. Walaupun awalnya tidak setuju, akhirnya Fisk menuruti kemauan rekannya. Fisk mengetuk, lalu pintu terbuka, dan langsung berakhir riwayatnya. Lee kaget menyaksikan itu, lalu segera bersiap dengan senjatanya, dan masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam kamar, Lee menemukan pelaku sedang duduk di ujung tempat tidur, sambil mengangkat tangan dan menyerahkan diri. Setelah kejadian itu, Komandan FBI bernama Agen William, terkesan dengan kemampuan intuisi Lee yang kuat. Dia juga percaya kalau Lee punya kemampuan psikis. Oleh karena itu, Agen William mengajak Lee ke sebuah lingkungan perumahan di mana salah satu rumah adalah TKP dari kasus yang masih misterius. Lalu, William menjelaskan tugas Lee selanjutnya, yaitu kasus yang sudah berlangsung selama 30 tahun namun belum terpecahkan. Ada kesamaan di tiap kejadian, yaitu sekeluarga diakhiri hidupnya oleh ayah mereka, lalu si ayah mengakhiri hidupnya sendiri setelahnya. Di setiap tempat kejadian juga selalu ditemukan surat-surat dengan simbol dan kode satanik yang ditulis oleh seseorang, dan semuanya bertulis long legs sebagai penutup. Jadi Agen William menyimpulkan, bahwa seseorang membuat para ayah melakukan hal buruk itu ke keluarga mereka sendiri. William mengajak Lee ke kantornya, dan menunjukkan petunjuk lain dari kasus long legs, yaitu tiap keluarga yang jadi korban, punya putri yang berulang tahun tanggal 14. Lee pun mulai menganalisa detail dari dokumen-dokumen tentang kasus ini. Setelah meneliti semua berkas, Lee menjelaskan hasil analisa yang dia temukan kepada William. Menurut bukti forensik, ketika peristiwa terjadi, long legs tidak pernah ada di dalam rumah korban. Bahkan, tidak ada tanda-tanda long legs punya komplotan yang membantunya. Setelah selesai dengan penjelasannya, Lee mengantar William pulang, karena atasannya itu baru saja banyak meminum minuman keras sambil mendengarkan hasil analisa Lee tadi, sehingga tidak aman jika menyetir sendiri. Sesampainya di rumah William, Lee bertemu dengan Anna, istri William, dan putrinya yang bernama Ruby. Ruby mengajak Lee ke kamarnya untuk mengobrol. Saat itu, Ruby berkata mengundang Lee ke pesta ulang tahunnya yang akan datang. Lee pulang ke rumahnya yang berada di tempat terpencil dan agak jauh dari pusat kota. Malam itu, dia menelpon ibunya, Ruth, dan mengobrol. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. Dia kaget dan pergi dari tempat duduknya untuk memeriksa. Ketika Lee melihat keluar jendela, dia melihat sosok seseorang berdiri di hutan. Dia pun keluar untuk menghampirinya, tapi sosok itu menghilang dalam kegelapan. Jadi Lee berkeliling memeriksa sekitar rumah, tapi tidak bertemu dengan sosok yang dicarinya. Di saat yang sama, terlihat di kejauhan, sosok itu masuk ke dalam rumah. Lee yang menyadari ada seseorang yang masuk, segera kembali ke dalam rumah. Dia memeriksa seluruh ruangan sambil bersiaga penuh dengan senjatanya. Namun sosok itu sudah tidak di sana. Tapi ada sebuah amplop untuknya yang bertuliskan, jangan dibuka sampai tanggal 14 Januari. Lee membuka amplop tersebut dan menemukan kartu ulang tahun yang berisi kode-kode satanik, persis dengan petunjuk kasus yang pernah dibahas William. Terdapat pula sebuah kutipan dari Alkitab yang bunyinya, "Aku berdiri di atas pasir laut." Lee menerjemahkan kode-kode tersebut,
yang ternyata artinya adalah ancaman kekerasan yang mengerikan. Tiba-tiba, Lee ditelepon kantor untuk segera datang ke sebuah TKP. Sesampainya di sana, William membawa Lee untuk menyelidiki kasus Longlegs lainnya. Seperti yang sudah-sudah, di keluarga yang jadi korban dalam kasus kali ini pun, ada seorang putri yang akan berulang tahun tanggal 14. Sang ayah kembali menjadi pelakunya, dan tubuh salah satu putrinya ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di kantor, Lee menjelaskan hasil analisa barunya kepada William. Setiap kejadian terjadi dalam 6 hari setelah ulang tahun putri dari keluarga korban, yang semuanya jatuh pada tanggal 14 di bulan yang berbeda. Tanggal-tanggal itu membentuk segitiga pada kalender linear. Namun, ada satu tanggal yang belum ada, dan diduga pada tanggal itulah Longlegs akan beraksi lagi. Di hasil temuannya itu juga, Lee memberitahu William tentang keluarga Kamira. Sebuah keluarga yang jadi korban aksi Longlegs, tapi putri mereka yang bernama Carrie Ann selamat karena sedang tidak di rumah ketika peristiwa terjadi. Lee juga mengatakan, kemungkinan Longlegs dibantu oleh satu orang atau lebih dalam melakukan aksinya. Tapi entah kenapa, Lee belum juga menceritakan kepada William kalau dia menerima surat misterius di rumahnya beberapa waktu lalu. Lee dan William pun langsung pergi ke rumah peternakan keluarga Kamira saat itu juga. Mereka masuk dan memeriksa ke lumbung tempat ditemukan kode-kode satanik. Di suatu ruangan, mereka menemukan boneka porselen mirip manusia yang dirancang menyerupai Carrie Ann kecil, tersembunyi di dalam kotak di bawah lantai. Mereka pun membawa boneka tersebut untuk diperiksa oleh dokter forensik. Di dalam kepala boneka, ada sebuah logam berbentuk bola yang fungsinya masih misterius. Dokter menempelkan mikrofon, dan terdeteksi ada suara statis yang dihasilkannya. Itu juga menandakan bahwa bola logam itu mengeluarkan energi. Di saat yang sama, Lee jadi seperti terpicu melihat gambaran-gambaran seram di pikirannya. Dokter juga mengatakan dengan tidak yakin, kalau suara dari bola tersebut, seperti menyebut nama mantan istrinya. Di suatu tempat, Longlegs yang berambut tipis, wajah bengkak, dan kulit putih seperti kapur, pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Saat akan membayar, dia mencoba melakukan hal aneh di depan kasir. Tetapi si kasir yang masih remaja, menyaksikannya dengan ekspresi datar, dan memanggil ayahnya, karena menganggap Longlegs cuma sebagai pria menyeramkan yang sering muncul di lingkungan. Longlegs kemudian pergi dari sana dengan mengamuk dan berteriak-teriak sambil menyetir. William dan Lee berkunjung ke rumah sakit jiwa, tempat Carrie Ann tinggal, setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Kepala rumah sakit mengatakan, kalau Carrie Ann sudah hampir 20 tahun dalam kondisi katatonik, atau merespon segala sesuatunya seperti tanpa emosi. Sampai baru-baru ini, ada seorang pria datang menjenguknya, dan Carrie Ann menunjukkan respon yang penuh emosional. Kepala rumah sakit tidak melihat siapa yang menjenguk Carrie Ann, karena saat itu sedang tidak berada di tempat. Tapi menunjukkan buku tamu, di mana penjenguk Carrie Ann itu menuliskan nama lengkap Lee. Kemudian, Lee bertemu langsung dengan Carrie Ann, sementara William menunggu di luar. Carrie Ann cerita tentang orang tua, dan bagaimana kehidupan sehari-hari di rumahnya. Lalu mengungkapkan, kalau ia menyaksikan setiap proses dari kejadian di rumahnya dulu, melalui mata boneka yang diletakkan di dalam rumahnya. Mulai dari ayahnya yang mengakhiri hidup pendeta yang datang, sampai ibunya setelah itu. Carrie Ann juga cerita belum lama ini dikunjungi seorang pria dan hal itu membuatnya senang. Carrie Ann juga bilang, akan melakukan apapun yang diminta pria itu, walaupun permintaannya adalah mengakhiri hidupnya sendiri, atau bahkan mengakhiri hidup Lee. William memeriksa berkas masa lalu Lee, karena merasa curiga dengan penjenguk Carrie Ann di rumah sakit, yang mengetahui nama lengkap Lee, dan dugaan kuatnya adalah itu Longlegs. William mengatakan kesimpulannya yaitu, waktu masih kecil, Lee pernah bertemu Longlegs, tapi entah kenapa, itu menjadi hal yang terlupakan. Kesimpulan itu berdasarkan data, dulu ada laporan dari ibunya Lee ke polisi, tentang adanya penyusup masuk ke dalam rumah, dengan gambaran fisik tinggi serta pucat, dan itu terjadi sehari sebelum ulang tahun Lee yang ke-9. Jadi, William menyuruh Lee menemui ibunya untuk mengingat kembali.
Lee datang ke rumah ibunya, Ruth, yang tampaknya adalah seseorang yang religius dan selalu mengingatkan Lee untuk berdoa, meskipun Lee berterus terang tidak pernah melakukannya. Ruth bilang kalau Lee beruntung bisa tumbuh dewasa, setelah hal-hal yang telah Ruth lakukan demi dia. Malam harinya, Lee membongkar barang-barang lama di dalam rumah Ruth. Dia melihat setumpuk foto hasil jepretannya dulu ketika masih kecil menggunakan kamera polaroidnya. Lee menemukan foto seorang pria misterius di antara foto-foto lainnya. Dan seketika itu juga, Lee ingat saat-saat bertemu Longlegs dulu di depan rumahnya saat musim dingin. Lee pun langsung menemui William keesokan harinya untuk memberikan petunjuk penting tersebut. Karena foto itu juga, FBI berhasil melacak keberadaan Longlegs, lalu dengan cepat memburu dan menangkapnya. Terungkap pula nama asli Longlegs adalah Dale Ferdinand Coble. Di kantor FBI, Lee dan para agen lain menonton video interogasi Longlegs. Dalam video tersebut, Longlegs menatap kamera seperti bicara langsung kepada Lee, bahkan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya dengan suara menyeramkan. Lee pun masuk ke ruang interogasi dan bicara langsung dengan Longlegs, untuk menggali informasi tentang siapa saja yang mungkin menjadi komplotannya. Lee yakin apa yang dilakukan Longlegs belum berakhir, dan masih akan ada kejadian lainnya lagi. Longlegs berbicara tentang bagaimana dia memuja sesuatu yang dia sebut sebagai The Man Downstairs. Lalu Longlegs menyarankan, agar Lee bertanya pada ibunya tentang siapa saja yang mungkin berkomplot dengannya. Kemudian Longlegs mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee. Setelah itu, menubrukkan mukanya sendiri ke meja sampai hidupnya berakhir. William marah kepada Lee yang tidak bisa mengendalikan Longlegs, karena sekarang mereka jadi tidak bisa menggali info lebih banyak lagi tentang siapa komplotannya. William juga memberitahu Lee, kalau Kerian bukan komplotan Longlegs, karena dia dikabarkan sudah melompat dari atap rumah sakit jiwa setelah pertemuannya dengan Lee. Mengikuti petunjuk yang dikatakan Longlegs untuk bertanya pada ibunya, Lee bersama agen Browning pergi ke rumah Ruth. Browning menunggu di mobil, sementara Lee masuk ke dalam rumah, tapi tidak menemukan Ruth di dalam. Diam-diam, Ruth muncul dari belakang mobil dan mengakhiri hidup Browning dengan senapan laras panjang. Mendengar bunyi tembakan di luar dari dalam rumah, Lee menyaksikan ibunya yang sedang membuat rekannya berantakan. Lee pun keluar untuk menghadapi Ruth, yang sedang mengarahkan senapan ke boneka yang mirip sosoknya ketika masih kecil. Ruth mengatakan kepada Lee, kalau dia sekarang sudah terbebas dari kendali Longlegs. Saat dia buat boneka tersebut tak berbentuk lagi dengan senapannya, asap hitam juga keluar dari kepala Lee, dan bola logam juga keluar dari dalam boneka itu. Kemudian, Lee pingsan. Diperlihatkan kejadian di masa lalu, ketika Ruth bercerita kepada Lee kecil, kalau tidak ada yang pernah mengunjungi mereka berdua. Sampai suatu hari Longlegs datang dan bertemu mereka, tapi kemudian diusir oleh Ruth. Ternyata Longlegs kembali lagi malam harinya, untuk mengakhiri hidup mereka berdua. Dalam keadaan Ruth dibuat tidak bisa bergerak oleh Longlegs, dia memohon agar Lee yang saat itu masih kecil tidak diapa-apakan. Di bawah tekanan, Ruth sepakat untuk menjadi komplotan Longlegs. Ruth bertugas mengantarkan boneka-boneka yang dibuat Longlegs di basement rumahnya. Jadi, Longlegs tinggal di basement rumah Ruth dalam waktu yang cukup lama, untuk membuat boneka sekaligus menjalankan ritual satanik. Ini yang membuat Longlegs jadi The Man Downstairs. Ruth menganggap tindakannya benar karena untuk menyelamatkan Lee. Boneka yang dibuat mirip Lee kecil pun, mengandung esensi sihir yang membuat intuisinya menjadi kuat ketika menjalankan tugas sebagai agen, dan membimbingnya dalam penyelidikan kasus ini. Lee terbangun dari pingsannya. Dia berada di kamar yang dulu dia tempati di rumah Ruth, namun Lee yang mencari ke sekeliling rumah, tidak mendapati ibunya di sana. Dia mendengar telepon berdering, lalu segera ke ruangan tempat telepon berada dan menjawabnya. Suara seram di telepon memberitahu Lee, bahwa dia melewatkan ulang tahun Ruby. Ternyata, kali ini targetnya adalah William sekeluarga. Jadi, Lee buru-buru menuju garasi untuk menemukan mobil ibunya. Dia pun segera tancap gas menuju rumah William. Saat Lee tiba, William dan Anna menyambutnya dengan sangat ramah seperti tidak ada masalah. Lee pun dipersilakan masuk dengan masih bingung dengan situasi yang terasa aneh.
Ternyata Rose sudah berada di sana, dan Ruby sedang bermain dengan boneka pemberian Rose yang mirip dengannya. Lee mencoba memperingatkan William, dan mengungkapkan kalau Rose adalah komplotan Longlegs, tapi William malah menyuruh Lee diam dengan marah dan menyuruhnya duduk. William sekeluarga sudah dalam pengaruh sihir dari boneka Ruby, makanya tindak tanduk mereka aneh. Tahu-tahu Rose mengusulkan untuk memotong kue, sehingga William dan Anna pergi ke dapur bersama, lalu terdengar suara William yang sedang mengakhiri hidup Anna. Lee minta Rose menghentikan aksinya ini, tetapi Rose berniat menyelesaikan rencananya sampai akhir, karena sudah terpengaruh ajaran sesat Longlegs setelah sekian lama membantunya. William keluar dari dapur setelah tidak terdengar lagi suara Anna, lalu bergerak ke arah Ruby yang ada di belakang Lee. Kemudian, Lee berhasil menghentikan William sampai tumbang sebelum dia bisa mendekat. Melihat itu, Rose bangkit dengan marah karena Lee merusak aksinya, tapi Lee segera menghentikan langkah ibunya, sampai Rose tidak bisa bergerak lagi. Lee langsung coba membuat boneka Ruby berantakan menggunakan senjatanya, tapi pelurunya sudah habis. Adegan terakhir menunjukkan Longlegs duduk di ruang interogasi, tertawa mengejek atas keberhasilan menjalankan rencananya. Lalu mengakhiri perkataannya dengan mengucapkan, "Hail Satan," dan melempar ciuman ke arah penonton. Film pun selesai.